Hello everyone, welcome back to this channel. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan update informasi terbaru di beranda akun Pi Network. Jadi di kemarin kalau tidak salah ada update informasi terbaru di tampilan beranda akun Pi Network kita masing-masing terkait dengan sang developer Dr. Nicholas Kekalis dan juga Cheng Diaofan. Dr. Cheng Diaofan menjawab beberapa pertanyaan dari moderator. Jadi seperti apa pertanyaan dan seperti apakah jawaban dari Nicholas Kekalis dan juga Cheng Diaofan? Tetap stay tune di channel ini, sebab pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait hal tersebut dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan yang mudah dipahami oleh para pioneers Pi Network sekalian. Dan sebelum itu perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu dan teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate dan edukasi-edukasi yang bermanfaat. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Jadi pertanyaan pertama, will there be a place in the app to see how much of the total supply is still available for mining? Will there be a place in the app to see how much of the total supply is still available for mining? Akankah ada tempat di aplikasi untuk kita melihat berapa banyak dari total pasokan atau total supply yang masih tersedia untuk penambangan? Jawabannya, ya, tentu saja akan ada di Pi Block Explorer awalnya dan mungkin di aplikasi nantinya. Sebenarnya terkait hal tersebut sudah ada di Pi Block Explorer yang disebut dengan total supply yang beredar berdasarkan white paper yang diperbaharui. Pertanyaan kedua, will locked up Pi be included in the circulating supply or not? Will locked up Pi be included in the circulating supply or not? Apakah Pi yang dikunci akan dimasukkan ke dalam supply yang beredar ataukah tidak? Jawabannya, ya, berdasarkan penelitian kami sejauh ini, tampaknya di blockchain lain manapun juga bahwa saldo yang terkunci atau koin yang kita lock up, itu pun termasuk ke dalam hitungan supply koin yang beredar. Jadi penting bagi kita, semakin banyak pioneers yang melakukan lock up koin, itu akan semakin bagus untuk membuat kelangkaan koin di pasaran nantinya. Pertanyaan ketiga, will the lockups have a countdown timer pioneers can revert to in order to how much time the lockup will be in effect for? Will the lockups have a countdown timer pioneers can revert to in order to how much time the lockup will be in effect for? Apakah penguncian memiliki penghitung waktu mundur atau timer yang dapat dirujuk atau dapat dilihat oleh para pioneers untuk memastikan kira-kira berapa lama lagi sisa waktu penguncian atau sisa waktu lock up koinnya berlaku? Jawaban singkatnya adalah akan ada semacam daftar untuk semua penguncian atau lock up koin yang kita lakukan sebelumnya dan kapan waktu kadaluarsa atau jatuh temponya. Dan dalam daftar tersebut pun Anda juga nanti akan dapat melihat bagaimana pengaruhnya terhadap perhitungan penguncian atau lockup koin yang sudah kita lakukan. Pertanyaan keempat, suppose I'm KYC and created a wallet 3 days back, but I forgot the private key and can create a new wallet due to the 1 week limit.
What if my Pi balance is transferred to that recently created wallet when I don't remember the private key? Suppose I'm KYC and created a wallet 3 days back, but I forgot the private key and can't create a new wallet due to 1 week limit. What if my Pi balance and transferred to that recently created wallet where I don't remember the private key? Pertanyaannya, misalkan saya ikut KYC dan membuat dompet beberapa hari sebelumnya tetapi saya lupa kunci atau frasa sandi saya dan saya tidak dapat membuat alamat frasa sandi dompet yang baru dikarenakan batas waktu haruslah lewat 1 minggu setelah kehilangan frasa sandi sebelumnya. Barulah saya bisa membuat frasa sandi yang baru. Pertanyaannya, bagaimana jika saldo Pi saya ditransfer ke dompet yang saya sudah tidak ingat lagi atau sudah kehilangan alamat frasa sandinya? Jawabannya, karena kita akan memiliki konfirmasi ini sehingga orang tersebut hanya akan menunggu jika mereka benar-benar kehilangan frasa sandinya dan mereka harus menunggu selama seminggu sebelum kembali membuat alamat frasa sandi yang baru. Tetapi jika mereka sudah terlanjur menekan tombol untuk mengatakan saya ingin mentransfer saldo ke Mainnet sekarang dan mereka kehilangan alamat frasa sandi mereka setelah mereka menekan tombol itu sama saja dengan mereka kehilangan akses ke saldo Mainnet mereka. Dan Dr. Cheng Diaofan memperjelas maksud dari sifat blockchain bahwa setiap hal pasti disertai dengan sisi negatifnya. Fakta bahwa Anda memiliki kontrol penuh, non-penahanan atau non-custodial, sehingga bahwa memang tidak ada cara lain yang bisa Anda lakukan seperti di kasus kehilangan frasa sandi, selain Anda wajib menjaga frasa sandi Anda dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang bisa kita lakukan sekarang tentu saja adalah mencoba merancang sistem yang coba bisa untuk mengatasi hal ini. Tetapi fakta yang ada di lapangan sampai dengan saat ini bahwa blockchain itu ada sisi manfaatnya dan ada pula kerugiannya. Dan banyak orang kehilangan Bitcoin hanya karena mereka lupa atau kehilangan frasa sandi mereka. Dan apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa melakukan apa-apa atau mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika kehilangan frasa sandi mereka. Jadi jaga frasa sandi Anda dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan berikut. Will there be a notification will let us know in advance about the upcoming balance transfer so that pioneers can alter lock settings before the transfer is initiated and finalized in the Mainnet wallet? Will there be a notification will let us know in advance about the upcoming balance transfer so that pioneers can alter lock settings before the transfer is initiated and finalized in the Mainnet wallet? Pertanyaannya, apakah akan ada pemberitahuan yang akan memberitahu kami sebelumnya tentang transfer saldo mendatang sehingga perintis dapat mengubah pengaturan kunci sebelum transfer dimulai dan diselesaikan di dompet Mainnet? Jawabannya ya, jadi kami berpikir bahwa akan ada tombol untuk memulai migrasi ke Mainnet seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi setelah pola atau tombol ini ditekan, maka akan ada transfer berkelanjutan yang terjadi secara otomatis berdasarkan penguncian koin atau lockup koin yang Anda lakukan saat ini. Pengaturan penguncian dapat diubah atau diganti sebanyak yang Anda inginkan sebelum Anda menekan tombol tersebut. Dan setelah Anda menekan tombol tersebut, maka proses transfer akan terjadi kapanpun itu. Kemudian jika Anda merubah pengaturan penguncian koin Anda, maka transfer baru akan terjadi berdasarkan lockup atau penguncian yang Anda lakukan. Jadi ini bukan merupakan kejutan atau hal baru. Jika sekarang dalam kaitannya dengan notification atau notifikasi pemberitahuan, mungkin akan ada pemberitahuan saat ini kepada orang-orang lewat Pi browser ketika Anda menerima kiriman koin Pi, dan dengan cara yang sama pula Anda akan menerima pemberitahuan yang mengatakan jumlah koin Pi sekian sudah masuk ke dompet atau ke wallet Anda.
Silakan mengeceknya. Dan intinya yang pasti akan ada notifikasi atau pemberitahuan setelah proses transfer terjadi. Pertanyaan berikut. Is the system geared up to only have one wallet per pioneer, or will we be able to divine and use multiple wallets inside the app? Is the system geared up to only have one wallet per pioneer, or will we be able to divine and use multiple wallets inside of the app? Apakah sistem dirancang untuk hanya memiliki satu dompet per pioneer, atau apakah kami dapat menentukan dan menggunakan beberapa dompet di dalam aplikasi? Jawabannya saat ini ya. Mungkin ke depan bisa jadi beberapa wallet karena sistem akan dirubah dengan cara satu private key bisa untuk beberapa wallet. Pertanyaan berikut. Will there be a place in the app to see how many KYC users we have in the community? Will there be a place in the app to see how many KYC users we have in the community? Akankah ada tempat atau space di aplikasi untuk melihat seberapa banyak pengguna KYC yang kami miliki di komunitas? Jawabannya ya. Jawabannya mungkin dompet sebenarnya dapat dilihat secara publik di blockchain, jadi setidaknya sebagian kecil orang yang sudah KYC atau sudah KYC dan telah bermigrasi ke mainnet akan dapat diakses publik di blockchain, jadi Anda hanya menghitung berapa banyak dompet mereka yang ada di sana. Tapi skenario terburuk lihat saja di blockchain nantinya. Pertanyaan berikut. When and how will the KYC validator receive PI rewards? When and how will the KYC validator receive PI rewards? Kapan dan bagaimana validator KYC akan menerima hadiah Pi? 1 Pi tergantung berapa orang yang di validator atau diakumulasi menjadi 1 Pi. Dibayar saat pioneer tersebut terpotong saat lolos KYC. Pertanyaan berikut. When will the KYC validators be selected? Is there a date when this will start? What will be the requirements for validators? How long will the training last? Who will be responsible for this? When will the KYC validators be selected? Is there a date when this will start? What will be the requirements for validators? How long will the training last? Who will be responsible for this? Kapan validator KYC akan dipilih? Apakah ada tanggal kapan ini akan dimulai? Apa yang akan menjadi persyaratan untuk validator? Berapa lama pelatihan akan berlangsung? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini? Aplikasi KYC dibangun dalam sistem evaluasi dan pengujian dan pelatihan otomatis untuk pekerja crowd and validator. Ini adalah crowdsourcing yang khas, permintaan dan desain crowdworking dalam tanda komputer. Tutorial pertama akan memiliki tutorial sederhana di awal dan periode pengujian selanjutnya untuk validasi pengujian. Semua validasi pengujian dilakukan dengan tidak terlalu Anda tahu valid. Jenis validator yang tidak diverifikasi tidak akan dihitung dalam hasil KYC. Pada tingkat tinggi, hasil validasi mereka akan divalidasi silang oleh semua validator yang sudah berstatus dapat dipercaya. Mod akan diundang ke validator terlebih dahulu untuk melihat kepercayaan validator. Megamod akan diberikan status dapat dipercaya terlebih dahulu dan kemudian sebagai hasil validasi mod dalam pelatihan datang dan cocok dengan hasil mod mega mod berdasarkan algoritma. Mereka juga akan mendapatkan status validator dapat dipercaya. Tapi kami tidak menghitung apapun hasil kerja masa pelatihan validator. Pertanyaan berikut. Will minors who do not meet the age criterion
yet be able to KYC once they do? Will minors who do not meet the age criterion yet be able to KYC once they do? Apakah anak di bawah umur yang belum memenuhi kriteria usia dapat melakukan KYC setelah mereka melakukannya? Core Team akan merancang KYC untuk yang belum cukup umur dengan disetujui atau didampingi oleh orang tua mereka. Pertanyaan berikut. When will the note bonus calculation be available for moderators for preview? When will the note bonus calculation be available to moderators for preview? Kapan penghitungan bonus node tersedia untuk moderators untuk pratinjau? Secepatnya, tetapi Core Team fokus untuk memindahkan saldo ke wallet mainnet dan nanti reward tersebut maka akan dibagikan. Pertanyaan berikut, when can we expect the first few barter or shopping dApps to be live on Pi Network? When can we expect the first few barter or shopping dApps to be live on Pi Network? Kapan kita bisa mengharapkan beberapa dApps barter belanja pertama ditayangkan di jaringan Pi? Selama periode tertutup, kami ingin mulai memigrasikan orang dan aplikasi Pi ke mainnet. Jadi ya, selama ini tergantung pada seberapa cepat mereka bermigrasi. Pertanyaan berikut, will there be a list of Core Team approved marketplaces for pioneers to reference? Will there be a list of Core Team approved marketplaces for pioneers to reference? Apakah akan ada daftar pasar yang disetujui Core Team untuk referensi perintis? Kami akan mendukung ide tingkat tinggi adalah bahwa kami akan mendukung apapun yang akan membuktikan bahwa mereka berdedikasi. Mereka benar-benar mengerjakannya dan secara aktif dan mereka menyediakan layanan terukur yang andal. Pertanyaan berikut, will there be a mechanism for pioneers to report marketplace scams? Will there be a mechanism for pioneers to report marketplace scams? Apakah ada mekanisme bagi perintis atau pioneers untuk melaporkan penipuan pasar atau marketplace yang scam? Jawab, akan ada mekanisme bagi orang yang melaporkan aplikasi yang scam seperti marketplace yang berpura-pura menjadi marketplace tetapi menjalankannya di belakang dengan scam, sehingga orang akan melaporkannya dan marketplace palsu akan dihapus dari Pi. Setidaknya kita bisa mengontrol itu di Pi browser Pi. Di Pi browser kita bisa mengontrol apa yang mereka lakukan di internet. Lalu ada beberapa pertanyaan tambahan terkait node. Berapa node yang aktif saat ini? Jawab, saat ini lebih dari 70.000 node potensial aktif setiap harinya. Pertanyaan selanjutnya, apakah satu node satu IP? Ya, untuk saat ini satu IP satu node. Kedepannya, mainnet terbuka bisa satu IP banyak node dan akan secara otomatis diterima sebagai noder yang mau berpartisipasi. Jadi demikianlah versi tanya jawab antara Dr. Nicholas Kekalis dan Cheng Diovan dengan menjawab beberapa pertanyaan dari moderator. Semoga dalam versi terjemahan bahasa Indonesia ini bisa memberikan pencerahan kepada para pioneers Pi Network. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang ter-up-to-date dan edukasi-edukasi yang bermanfaat. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.